Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Crescentia Kurniawati dalam podcast Tribun Papua Barat dan inspiratif dan siap berbagi ceritanya untuk Tribuners sekalian. Infrastruktur Papua Barat sepanjang tahun 2022, karena kita sudah berada di penghujung tahun 2022 nih Tribuners, jadi memang paling pas nih dan paling cocok kalau kita membahas kaleidoskop soal pembangunan infrastruktur Papua Barat sepanjang tahun 2022 ini. Dan Tribuners yang paling mengerti soal infrastruktur Papua Barat tentunya siapa lagi kalau bukan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat. Nah, untuk itu pada hari ini di studio kita sudah kedatangan 3 orang tamu spesial, 3 orang bapak-bapak ini tapi berjiwa muda sekali nih Tribuners. Nah, untuk itu kita kasih waktu untuk bapak-bapak memperkenalkan dirinya kepada Tribuners. Dimulai dari bapak yang di tengah dulu yang bajunya beda dari yang lain nih Pak. Silakan Pak. Ya, selamat pagi untuk pemirsa semua. Saya Yohanes Momot STMT adalah saat ini menjabat pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat. Mungkin itu yang saya ingin perkenalkan untuk di awal. Makasih. Terima kasih Pak Yohanes sudah datang di studio kita. Siap. Menyapa Tribuners sekalian. Ya, Bapak di sebelah saya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Eduardus Aleserens di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat, menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya. Oke, terima kasih banyak Pak Eduardus. Panggilannya apa nih Pak? Edo aja. Pak Edo saja ya. Silakan Bapak yang di ujung. Baik, terima kasih. Nama saya Najamuddin Benu, jabatan Kabid Bina Marga. Nama panggilan pendek aja Naja. Pak Naja, oke. Ada Pak Yohanes, ada Pak Edo dan Pak Naja nih Tribuners. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Bakti PU yang ke-77. Temanya apa nih kemarin Bapak? Bisa kasih tahu ke Tribuners sekalian. Sigap membangun 77 tahun? Sigap membangun negeri. Sigap membangun negeri nih Tribuners. Nah, karena kesigapan membangun negeri, kesigapan membangun Papua Barat, makanya sekarang kita mau mengulik nih, mulai dari Bapak PLT Kadis dulu, Bapak Yohanes Momot, soal apa saja sih Bapak capaian-capaian proyek strategis di berbagai bidang. Bisa kasih gambaran umum ke Tribuners sekalian yang sudah dicapai PUPR sepanjang 2022 ini Bapak. Iya, terima kasih. Mungkin kami dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat, saya kebetulan memang masuk di Provinsi Papua Barat Daya, dilantik pada tanggal 29 Juni 2022. Jadi ini sudah hampir 6 bulan, 5 bulan lebih. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Barat bahwa PU Papua Barat sudah lumayan bekerja luar biasa di 2022. Banyak-banyak pekerjaan strategis yang kami PU kerjakan, membuka isolasi daerah, seperti beberapa pekerjaan yang sekarang kita lakukan dari Manokwari ke Pegaf, terus beberapa pekerjaan di Kota Sorong yang menuju ke Bandara Segun, terus Manokwari Tamral, itu akses itu harus kita kejar karena itu penting untuk membuka isolasi antara kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat. Juga ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang di irigasi, pengairan dan dari perumahan. Secara detail nanti teman-teman dari bidang-bidang sampaikan, tetapi banyak pekerjaan-pekerjaan spektakuler yang kami lakukan pada 2022, seperti kemarin baru selesai peresmian anjungan Taman Mini, anjungan Papua Barat di Taman Mini Indonesia Indah. Terus sekarang kita fokus untuk pekerjaan penyelesaian jalan ke arah Bandara Siboru Fakfak. Itu yang di penghujung-penghujung ini kita benar-benar kerjakan dan sangat berhasil di masyarakat Papua Barat. Mungkin itu yang mungkin
saya sampaikan pada awal. Terima kasih banyak Bapak Yanis sudah itu tadi sebenarnya bagaimana kerja keras DPR sepanjang tahun 2022 sudah Bapak Kadis sampaikan tadi itu Tribuners bahwa ada beberapa pekerjaan proyek strategis yang telah dijalankan, sudah ada yang diresmikan seperti di Taman Mini tadi dan juga ada yang sedang diburu pengerjaannya di akhir tahun ini juga. Mungkin saya tambahkan sedikit Bapak. yang pekerjaan yang mungkin kita jadi cerita seluruh masyarakat Papua Barat ketika terjadi bencana banjir di Sorong. Bencana banjir di Sorong yang sangat luar biasa yang berdampak hampir seluruh kota Sorong lumpuh. Kami PU Papua Barat berhasil turun untuk mengurai banjir itu dan sekarang Sorong lumayan bisa teratasi banjir itu dan itu akan kami lakukan ke 2023 secara terstruktur kami dan masif kami akan itu kerjakan pekerjaan secara untuk 2023 secara permanen begitu. Itu mungkin dari saya dulu. Iya Pak, soalnya kan sekarang sudah mulai masuk musim hujan ya, mulai masyarakat Kota Sorong sudah mulai wanti-wanti ya Bapak. Iya. Ini sudah ada penguatan nih dari Pak Kadis untuk Tribuners khususnya masyarakat di Kota Sorong, sekitar Kota Sorong untuk mungkin sekarang lebih bisa tenang karena di belakang layar sudah ada PUPR Papua Barat yang sedang berusaha untuk menangani banjir di Kota Sorong supaya kejadian banjir beberapa bulan lalu Bapak itu benar terakhir ya Bapak ya di Kota Sorong. Agustus itu. Iya Agustus, amin. Oke Tribuners, jadi untuk Bapak Kadis, kira-kira pekerjaan proyek strategis panjang 2022 yang sudah dibicarakan tadi itu pada awal tahun tuh dianggarkan seberapa banyak tuh Bapak untuk PUPR? Kalau kami di PU Papua Barat 2022 itu sekitar 1,6 ya, 1,6 T, mungkin dikurang-kurang untuk fisik sekitar 1,5an, untuk kita sekitar 1,5 triliun dan itu kita gunakan untuk pekerjaan jalan, jembatan, terus sanitasi, perumahan dan beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan KPU-an, infrastruktur, begitu. Untuk sampai sampai Desember saat ini, untuk penyerapan dana itu sendiri sudah berapa persen, Bapak? Kalau mungkin posisi hari ini, kalau fisik, kalau pencapaian progres dari fisik sudah sekitar 80%. Jadi kalau kita optimis itu paling Desember itu di atas 90, selesai akhir tahun ini di atas 90%. Kami optimis baik tahun ini karena teman-teman dari bidang-bidang sangat sigap untuk menjaga pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan selama 2022 ini. Begitu. Salut sekali Tribuners untuk Dinas PUPR Papua Barat. Sampai Desember ini penyerapan dananya sudah 80%. Nanti Bapak, seperti yang Bapak Kadis bilang, akhir tahun ini optimis mencapai 90%. Dan totalnya pengerjaannya itu memang untuk rakyat deh semuanya. Nah Tribuners, karena itu kita lanjut dulu ke Bapak Kabid Bina Marga nih, Pak Naja. Tapi sebelumnya Pak Naja, sebagai orang awam kayak saya dan juga Tribuners yang lain, Pak Naja bisa tolong menjelaskan ke kita dulu sebenarnya bidang Bina Marga di Dinas PUPR itu apa sih tugasnya, Pak Naja? Bisa dijelaskan dulu sebelum lanjut ke pertanyaan. Baik, terima kasih. Berbicara masalah Bina Marga, sebenarnya bidang inilah yang item kegiatannya paling sedikit. Oke Pak. Dia cuma satu saja sebenarnya. Dia hanya jalan. Nah, itu saja. Ya jalan yang cuma jalan. Ya. Jadi di pembangunan jalan maupun peningkatan jalan itu kan ada tambahan, yaitu bangunan pelengkap seperti misalnya jembatan, bos kalper, flat decker. Kemudian ada perlengkapan jalan. Hanya itu item yang ada di Bina Marga. Tapi jalan ini kan memberikan multiplier effect, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Nah, berbicara masalah jalan, itu kami secara nasional
ada yang ingin kita capai adalah merajut konektivitas dan membangun aksesibilitas. Siap, Bapak. Nah, kita masuk dulu ke situ. Karena akan muncul pertanyaan apa itu aksesibilitas dan apa itu konektivitas. Seperti itu. Jadi berdasarkan amanat undang-undang bahwa aksesibilitas itu adalah keterhubungan. Yang diharapkan keterhubungan di sini adalah keterhubungan antar kampung ke kampung, antar kampung ke distrik, distrik ke distrik, kemudian distrik ke kabupaten dan kabupaten ke kabupaten maupun kabupaten ke ibu kota provinsi. Seperti itu. Sementara kalau berbicara menyangkut konektivitas itu lebih kepada konteks pergerakan barang dan jasa. Di mana di sini lebih ke pusat produksi ke pusat konsumen, kemudian daerah surplus ke daerah defisit, kemudian titik-titik pusat provider dengan titik pusat ke user, seperti itu. Nah, dalam dua asas ini bahwa apabila suatu jalan sudah memenuhi asas konektivitas, berarti asas aksesibilitas pasti terpenuhi. Tapi apabila asas aksesibilitas terpenuhi, belum tentu asas konektivitas terpenuhi. Karena ilustrasi gampangnya bahwa karena berhubungan barang dan jasa, jadi kita membuka akses-akses untuk daerah-daerah terpencil itu kan hanya memenuhi aspek ke aksesibilitas, keterhubungan. Contoh saya ilustrasikan antara Manokwari ke Pegap. Kita berupaya bahwa dari Manokwari ke Anggi itu sudah terpenuhi akses konektivitas. Walaupun memang medannya agak berat, ya seperti itu. Dalam artinya ilustrasinya begini, bahwa misalkan angkutan yang kita dari Manokwari itu kita tidak berpindah lagi dengan angkutan yang lain. Jadi satu kali angkutan itu sehingga harga barang sampai dengan di Pegap itu sudah lebih murah daripada dulunya. Dulunya mungkin masih menggunakan dengan tonase yang lebih kecil, sementara sekarang sudah bisa tonase yang lebih besar. Kira-kira seperti gambaran itu. Nah, di dalam penanganan jalan itu berdasarkan undang-undang, kemudian PP dan Perpres, memang kita dibagi ke dalam 3 kewenangan. Kewenangan pusat dan daerah, di mana pusat ditangani oleh Kementerian PUPR, kemudian di provinsi ditangani oleh Dinas PUPR provinsi, kemudian kabupaten ditangani oleh Dinas Kabupaten dan Kota. Seperti itu. Kemudian kalau tantangan dan kendala ya memang ya secara keseluruhan Papua alamnya kan ya sangat sulit lah untuk kita bangun, karena topografi yang ada di Papua ini kan gunung dan lembah, sehingga memang membutuhkan anggaran yang besar dengan waktu penanganan yang panjang. Kira-kira seperti itu untuk berbicara menyangkut ini. Apa lanjut ke detail kegiatan atau gimana nih? Boleh Bapak kasih gambaran ke Tribuners untuk di bidang Bina Marga yang ngurusnya satu saja tugas pokoknya itu adalah jalan, tapi tidak sesimpel yang Tribuners bayangkan jalan ini. Makanya bisa kasih ke Tribuners sekalian jalan, pembukaan jalan atau peningkatan jalan apa saja sih Bapak yang sudah dilakukan sepanjang 2022 ini, khususnya yang dianggap strategis nih Bapak? Ya. Jadi tahun 2022 ini kami ada 96 paket yang kita sudah tenderkan, baik itu di APBD Induk maupun di APBD Perubahan, di mana 46 paket itu adalah pembangunan. Jadi kalau pembangunan ini produk akhir output dari kegiatan itu adalah urukan pilihan, jadi timbunan tanah, ya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada 40 paket yang peningkatan maupun preservasi, di mana produk akhir dari peningkatan ini ada yang HRS sebanyak 27 paket, di mana outputnya sepanjang 64,72 kilo. Kemudian yang kedua itu lapisan penetrasi 26 km. Sementara
ada 8 paket yang kami penanganan untuk jembatan. Di mana ada yang produknya hanya sampai dengan bangunan bawah, kemudian ada juga yang bangunan atas dan ada yang tuntas dari 8 paket itu. Nah, pada tahun 2021 itu kami sampaikan bahwa kondisi jalan kami itu baik sebesar 33,54%, kemudian sedang 33,64%, rusak ringan 6,78%, rusak berat 27,22%. Nah, dengan adanya output yang saya jelaskan tadi itu, maka pasti nanti kondisi kemantapan jalan kita yang tahun lalu 66,01 itu pasti akan meningkat. Ya, Pak. Cuma kami tidak secara linear bahwa panjang ini akan berbanding lurus, tapi karena pasti setiap tahun ada yang kita perbaiki, pasti ada juga yang jalan kita yang kondisinya dulu baik, mungkin dia turun jadi sedang, yang sedang turun menjadi rusak ringan turun ke berat, sehingga setiap tahun memang kami perlu melakukan survei kondisi untuk mengetahui kemantapan jalan kami secara keseluruhan. Kira-kira mungkin seperti itu dulu yang saya sampaikan. Nanti soal prioritas 2003 mungkin nanti setelah Pak Kadis jelaskan secara umum, baru kami jelaskan secara detail. Kira-kira seperti itu. Siap, terima kasih Pak Naja. Oke, kita lanjut dulu ke Tribuners untuk ke Bapak Edo nih, Bapak Kabid Cipta Karya. Tapi seperti Bapak Naja sebelumnya, kasih tahu dong Bapak Edo ke Tribuners, sebenarnya bidang cipta karya itu menangani apa tuh Bapak? Baik, terima kasih. Di bidang cipta karya Dinas PUPR Papua Barat itu ada beberapa program ya. Kalau kurang tidak salah ada 7 program. Yang pertama itu program pengembangan sistem penyediaan air minum. Siapa? Yang kedua program pengembangan dan penyediaan pengelolaan air limbah domestik. Yang ketiga program pengembangan drainase perkotaan. Keempat program pengembangan permukiman. Yang kelima program penataan bangunan dan lingkungan. Yang keenam program penataan bangunan gedung. Jadi kami ada 6 program di kami itu. Banyak ya Bapak ya? Banyak banget. Pundaknya berat ya Pak? Ya sudah pastilah. Ya, tapi Terus, gimana nih Pak? Yang menjadi program-program strategis kami itu yakni ada 2 program ya, program Apa? penyediaan air minum dan program pengelolaan air limbah domestik. Ini masuk standar pelayanan minimal. Namanya standar pelayanan minimal itu wajib dibangun setiap tahun dan dianggarkan setiap tahun. Walaupun kecil ya anggarannya, tapi harus ada. Karena kita setiap tahun evaluasi peningkatan akses air minum dan air limbah tersebut. Jadi mulai tahun depan kita sudah diarahkan Pak Kadis untuk meningkatkan anggaran untuk pencapaian akses tersebut. Untuk akses air minum dan sanitasi di Papua Barat ya, kalau air minum itu baru 80% lebih, kalau yang air limbah itu kita baru mencapai 77% lebih. Jadi kita masih di bawah standar nasional. Jadi ini yang menjadi tantangan kami juga ya di Dinas PUPR. Kita berkolaborasi dengan kabupaten kota karena urusan pengelolaan air minum dan sanitasi ini bukan di provinsi saja, tapi ada di kabupaten kota. Jadi ada beberapa sumber dana yang ada baik di Tootsus, DTI, DAU itu sebenarnya dialokasikan ke situ juga, tidak dialokasikan ke sektor-sektor tertentu saja. Jadi ini yang menjadi tantangan kami karena capaian akses air minum dan sanitasi itu masih di bawah capaian akses nasional. Untuk tahun 2022 kita ada beberapa kegiatan yang kita sudah laksanakan tersebar di beberapa kabupaten kota. Ada di Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Maibrat, Tamro, dan Bintuni. Itu ada lokasi, ada beberapa kegiatan pembangunan air minum di situ. Kalau yang untuk sanitasi kita ada bangun di Tamro, Maibrat, dan Manokwari juga. Selain itu ada di program pengembangan kawasan permukiman itu kita bangun
jalan-jalan lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat yang ada dalam permukiman. Dan biasanya kegiatan-kegiatan itu sekaligus kita memberdayakan pengusaha orang asli Papua untuk mereka bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut. Itu tersebar semua di seluruh kabupaten kota. Jadi anggarannya kalau tidak salah satu kabupaten kota itu 2 miliar untuk pembangunan jalan lingkungan tersebut. Iya, Pak. Outputnya itu kalau tidak salah kalau digabungkan semua kurang lebih mendekati 10 km dari anggaran yang kita siapkan di tahun 2022 tersebut. Untuk 2023 sesuai arahan Pak Kadis, memang tetap masih prioritas kami di air minum dan sanitasi karena itu masuk standar pelayanan minimal. Iya, Pak. Tapi ada juga beberapa direktif dari Pak Gubernur yang harus kami kawal, yakni tentang pengembangan dan penataan taman wisata, kawasan taman wisata alam Gunung Meja itu harus kami laksanakan. Terus pembangunan spam regional yang itu merupakan kewenangan provinsi di Sorong Raya, di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, dan melanjutkan lagi revitalisasi Taman Anjungan Provinsi Papua Barat di Taman Mini Raja Indah. Itu beberapa kegiatan kami yang dilaksanakan tahun ini dan direncanakan tahun 2023. Wah, keren ya Tribuners. Jadi pelan namun pasti ya Bapak, Siap. kita pelan-pelan sudah mulai melihat hasilnya nih Tribuners. Terutama yang paling dirasakan adalah masyarakat kan tentunya. Makanya kita tanya ke Bapak Kadis, selama ini gimana tuh Bapak respon masyarakat melihat pekerjaan demi pekerjaan PUPR rampung nih Bapak? Iya, jadi kalau kami memang dari Dinas Pekerjaan Umum benar-benar bekerja harus cepat. Jadi memang kami lihat tanggapan masyarakat senang sekali karena masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kami bisa dengan cepat tanggap untuk melayani keperluan masyarakat, masalah-masalah di masyarakat. Jadi yang tadi saya sampaikan contoh pekerjaan bencana, begitu bencana sehari setelahnya kami sudah turun langsung eksekusi di Sorong, juga di Kabupaten Mebrat itu ada bencana juga. Jadi makin masyarakat banyak juga yang masih kita perlu bantu seperti yang tadi disampaikan Kak Cipta Karya tentang air minum di Kota Sorong. Itu masalah besar sekali, harus kita fokus. Terus ada untuk menangani banjir kita harus siapkan embung atau kolam retensi sehingga kalau begitu hujan besar tidak harus banjir karena kita sudah siapkan tempat untuk ditampung dulu untuk buang ke laut ketika air surut. Itu hal-hal besar yang kita buat. Jadi kalau mengenai tanggapan, saya pikir saya posisi biarkan rakyat yang menilai, itu hak masyarakat. Seperti itu mereka menilai, tetapi kami harus bekerja sesuai dengan tugas kami untuk melayani. Karena kita adalah pelayan dari masyarakat itu sendiri. Begitu. Naik dari Tribuners. Jadi Dinas PUPR Papua Barat ini bukan hanya istilahnya hanya mendengar keluhan saat berada di atas, tapi mereka tuh tahu keluhan itu karena terjun juga ke bawah, melihat sendiri belusukan gitu. Makanya penanganannya itu tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin saya tambahkan juga karena kami kan staf Pak Gubernur Papua Barat, saya tiap kali selalu belusukan, masa kami yang staf tidak belusukan ke masyarakat, kan lucu. Jadi kita mengimbangi kecepatan penanganan masalah-masalah di lapangan sesuai dengan menyesuaikan dari Bapak Gubernur begitu. Dan komandannya gerakannya begitu bisa. Iya, wajib kita juga ini, kalau tidak kita ketinggalan kereta. Tapi karena nih katanya PUPR sukses selesai. Iya. Itu Tribuners. Oke Pak Naja, kira-kira selama pembangunan jalan di tahun 2022 ini medan paling berat yang Pak Naja alami itu di mana tuh Bapak? Baik, terima kasih. Ya, kita hampir semua medan sama lah ya. Hampir semua medan sama dengan permasalahan topografi itu yang paling utama.
Kemudian permasalahan kedua menyangkut hak wilayah, ya biasalah di mana-mana itu kan bagi Papua sudah hal yang sangat biasa, sehingga diperlukan pendekatan yang persuasif dari teman-teman rekanan kita untuk menyelesaikan hal itu di lapangan sehingga tidak menjadi kendala di dalam pelaksanaan pekerjaan seperti itu. Nah, memang karena penanganan ruas jalan ini ditangani oleh kementerian, kemudian provinsi dengan kabupaten, ini pun sebenarnya ada kendala. Kendalanya kenapa? Bahwa keterbatasan alat berat yang ada di Papua Barat khususnya itu berpengaruh terhadap kinerja kita sebenarnya. Di mana dengan jarak antara satu proyek dengan proyek yang lain, itu mobilisasi alat berat itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga akan mempengaruhi kinerja daripada rekanan kita. Sementara ketersediaan yang saya sampaikan tadi itu kadang alat berat itu digunakan di APBN, digunakan di provinsi maupun di kabupaten, sehingga mobilisasi ini yang menjadi hambatan seperti itu. Tapi kalau kemarin saya sempat lihat sendiri tuh Bapak, bagaimana proyek peninggalan jalan di Ayambori itu sudah mulai menggunakan alat berat yang terbilang cukup canggih nih Bapak. Memang iya betul ya, sekarang PUPR juga semakin melengkapi dengan alat berat yang canggih dengan komputerisasi Bapak. Bisa dijelaskan ke Tribuners? Ya, update alat memang ini kan setiap tahun pasti dari penyedia alat itu kan berupaya bahwa alat yang ini kan ke pengusaha itu adalah alat yang terbaik, sehingga kinerja alat itu akan sangat baik di lapangan, dan itu pun sudah kita perhitungkan di dalam penyusunan analisa harga satuan seperti itu. Saya pikir ya kita berterima kasih kalau rekanan kita menggunakan alat yang baru, sehingga produktivitas perharinya kan bisa lebih besar daripada alat-alat yang biasa, sehingga akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Kalau alat yang baru dengan alat yang lama kan ya pasti berbeda lah produktivitasnya. Anak muda dengan orang tua kan pasti berbeda dengan produktivitasnya. Kira-kira analoginya seperti itu. Gitu deh Tribuners, katanya gitulah. Tapi Tribuners, untuk kita kembali ke bidang cipta karya nih, untuk air minum nih Bapak. Memang di Papua Barat ini kan sudah diketahui bagaimana kekayaan sumber daya alamnya, termasuk sumber air minumnya itu banyak Bapak. Cuma memang masalahnya itu di menjangkaunya itu Bapak. Untuk menyalurkan ke rumah masyarakat, atau gimana tuh Bapak tantangannya? Iya, sebenarnya kalau untuk masalah sumber air untuk Papua Barat ini cukup banyak ya. Di seluruh kabupaten kota itu sebenarnya sumber airnya cukup banyak. Hanya sekarang bagaimana kita mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kita membangun. Karena permasalahan sekarang ini kan sumber air banyak tapi anggaran sedikit untuk bagaimana kita mengambil air yang titik sumbernya tuh jauh ke pemukiman masyarakat. Masalahnya cuma di situ. Jadi kita di Dinas PU Provinsi sesuai arahan Pak Kadis mulai tahun depan itu kita mulai memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap peningkatan akses air minum dan sanitasi, supaya saudara-saudari kita, terutama orang asli Papua yang berdasarkan pengamatan kami pada waktu kita melakukan survei ke kampung-kampung itu, kemana tuh Bapak? Hampir terutama di kampungnya Pak Kadis di Sorong Selatan. Saya bulan lalu baru pulang dari sana, pergi persiapan kegiatan yang masuk ke PPD perubahan itu. Itu sumber airnya itu dekat saja, dekat dari rumah, tapi tidak bisa dijangkau sama masyarakat sekitar pemukiman itu. Nah, itu yang menjadi PR kita, bagaimana kita bisa mendekatkan air yang ada di sekitar masyarakat itu langsung ke dalam halaman rumah mereka, dalam pekarangan mereka. Konsep itu yang sekarang kita tetap laksanakan sehingga masyarakat yang ada di perkampungannya terutama bisa menikmati air minum yang dekat dengan pemukiman mereka tersebut. Supaya ada masyarakat nanti pada bilang sumber air sedekah. Itu tujuan kita sih Pak. Oke Bapak. Jadi untuk di daerah
keberhasilan paling yang Bapak rasakan sepanjang tahun 2022 ini yang untuk air minum ini di mana tuh Bapak? Yang kita sudah bangun di 2022 semuanya sudah fungsional ya. Di Manokwari semua sudah fungsional. Di Sorong Selatan kemarin yang perubahan mereka sudah kirim video, itu sudah air sudah mengalir sampai di dalam kompleks perumahan masyarakat yang Sorong Selatan yang cukup jauh, dan yang di Mayurat juga sudah mengalir. Kita usahakan semua yang kita bangun tahun ini operasional dan fungsional, sehingga yang terkesan kita bangun asal bangun dan nanti ujung-ujungnya disebut monumen cipta karya Indonesia. Idealnya kita mau hindari. Iya Pak. Jadi kita bertekad apa yang kita bangun di tahun anggaran berjalan langsung fungsional. Walaupun itu kecil, tapi kalau itu bisa dirasakan masyarakat, saya yakin masyarakat juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih juga ke Pemprov Papua Barat. Seperti yang ada salah satu video TikTok ya, Pak Karis ada selalu update share di medsos itu yang baru kita bangun di tahun ini. Jadi itu dia salah satu pertanyaan juga Pak saya, bagaimana sih penyiapan strategi dari PUPR supaya bangunan-bangunan atau proyek-proyek yang sudah dijalankan itu jadinya tidak terkesan terbengkalai ke depan tahun depan. Ya. Makanya kita pada saat menyusun rencana, program, kegiatan, subkegiatan sampai paket pekerjaan, kita harus menyiapkan beberapa kriteria kesiapan tersebut ya, masalah lahan, terus ke lembaga yang akan mengelola, nanti peran serta masyarakat. Kalau ada peraturan-peraturannya lagi, kalau bisa kita siapkan supaya infrastruktur yang kita bangun di bidang cipta karya itu jangan sampai terbengkalai. Salah satu kendala paling utama ya di bidang cipta karya itu masalah lembaga pengelola. Air minum di Papua Barat baru cuma 2 kabupaten kota yang mempunyai PDAM. Itu di mana saya? Di Manokwari dan Fakfak. Manokwari sudah masuk kategori sehat, Fakfak masih dalam kategori mendekati sehat. Yang lain masih UPTD. Nah ini yang kita berupaya bersama-sama kabupaten kota bagaimana kelembagaan ini betul-betul bisa berjalan sehingga aset-aset yang sudah kita bangun yang bukan kewenangan provinsi kan kita harus hibah sebagai kabupaten kota biar mereka bisa mengelola, merawat dan mengoperasionalkan itu sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Permasalahan di cipta karya seperti itu, lembaga pengelola ini ada di kabupaten kota. Kalau di Bina Marga kewenangan masih tetap melekat di bidang Bina Marga provinsi. Kalau kami kebanyakan itu kami hibahkan ke kabupaten kota karena kewenangan di kabupaten kota, kita membantu membangun saja. Ya selesai membangun, dihibahkan. Ya. Karena kewenangan ada di kabupaten kota. Kecuali yang regional yang kita mau bangun di Sorong, air minum regional untuk kota Sorong dan kabupaten Sorong itu kalau setelah tuntas dibangun, kewenangan pengelolaan ada di Dinas PU provinsi. Sama nanti seperti punya Pak Naja di bidang Bina Marga itu nanti pengelolanya ada di provinsi. Nah ini yang biasa menjadi masalah besar di kabupaten kota karena mereka tidak bisa mengelola atau memelihara aset yang sudah kita bangun tersebut. Siap sih Pak. Jadi memang baru tahu juga saya ada istilah MCK Monumen Cipta Karya. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik lagi nih Tribuners. Jadi tidak terasa Tribuners kita sudah mencapai di penghujung bincang-bincang kita nih Tribuners. Jadi kita sekarang mau dengar closing statement dari Pak Kadis duluan, Pak Yohanes Momot, soal bagaimana sih rencana strategis ke depan 2023. Dan tadi kan salah satu tantangan dari yang lain juga, terusnya dari bidang cipta karya dengan begitu banyaknya job description nih Bapak, tapi anggarannya sedikit tuh. Karena memang awalnya kita menangani 12 kabupaten 1 kota. Setelah dengan pemekaran daerah otonomi baru ini Papua Barat Daya, mungkin akan seperti apa PUPR pekerjaannya, proyeknya sepanjang 2003 mendatang, bisa dikasih tahu nih Bapak. Ya, silakan Pak Kadis. Nah ya, terima kasih. Mungkin saya sampaikan sedikit kepada seluruh masyarakat Tribunnews bahwa kami 2023 tetap fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kami
khusus untuk membentuk kota Manokwari sebagai ibu kota, ada beberapa jalan yang nanti disampaikan juga Pak Kabid, 2 jalur dalam kota. Kami anak-anak asli Manokwari dari kecil sampai sekarang, kami rasanya belum puas lihat walaupun ibu kota, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Oleh sebab itu, saya dengan teman-teman Kabid, kami sudah mempunyai perencanaan sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur bahwa 2023 ini kita wajib membentuk benar-benar Kota Manokwari menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Seperti yang tadi 2 jalur dalam kota, mulai dari Haji Bau sampai di Jembatan Sahara dan ke arah Pahlawan. Jalan Pahlawan itu kami bangun semua seperti itu. Terus ada destinasi wisata Pasir Putih, seluruh masyarakat juga di Pantai Maruni ada tempat wisata yang nanti kami siapkan. Pokoknya ditunggu saja, sangat bagus, kami sudah siapkan. Seperti begitu, tidak mungkin saya secara detail biar masyarakat penasaran dan melihat kita bekerja. Intinya sudah ada isu-isu yang beredar di masyarakat, katanya Pak LT Kadis nanti mau main sulap-sulapan tahun depan. Iya. Jadi saya kenapa teman-teman media bilang sulap, karena memang kami sebagai orang yang tadi sampaikan, Manokwari kan lihat perkembangan itu sangat lambat, sehingga masyarakat itu seakan-akan datang di Manokwari tidak betah. Ya, jadi banyak yang nanti begitu hari Jumat, Sabtu pulang ke Sorong, nanti hari Senin mau kerja datang. Tetapi hari ini kami mau buat supaya mereka kalau mau keluar dari Manokwari akan menyesal, karena Manokwari mulai diperindah lagi kembali begitu. Itu dia Tribuners sekalian. Jadi sabar-sabar ya Tribuners, kita akan lihat kejutan demi kejutan di tahun 2023 mendatang. Cuma mungkin kami dari Dinas PU Provinsi Papua Barat minta dukungan penuh stakeholder, masyarakat, karena pekerjaan ini bukan pekerjaan kita sendiri. Untuk membangun daerah dibutuhkan kebersamaan dari masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah distrik, kampung. Mari kita bahu membangun, karena ketika kita menjadi satu membangun, maka pekerjaan-pekerjaan, halangan-halangan yang terjadi di lapangan mampu kita atasi bersama. Minta dukungan saya dari seluruh masyarakat di Papua Barat. Karena nanti yang menikmati juga toh kita bersama. Iya, begitu. Itu sudah. Yang tadi disampaikan Pak Kabid, ada masalah pemalangan, masalah sosial di hak wilayah di lapangan. Seperti saya kira mari kita berbicara bersama-sama, pasti ada solusi yang terbaik untuk kita. Karena apapun terjadi, yang kita kerjakan untuk kepentingan rakyat dan kepentingan anak cucu kita ke depan, begitu. Itu saya benar. Jadi ya mungkin ada closing statement dari Bapak Najah selaku Kabid Bina Marga nih untuk proyek 2023 mendatang, dan apa nih Bapak yang mau disampaikan ke Tribuners? Baik, terima kasih. Orientasi untuk kegiatan 2023 secara keseluruhan adalah bagaimana kami menuntaskan ruas-ruas yang memang kita harus tuntaskan untuk baik itu untuk konektivitas yang menghubungkan ibu kota kabupaten maupun membuka keterisolasian daerah. Itu 2 hal yang memang menjadi prioritas. Dan tahun 2024 ini juga kan dengan terbentuknya Papua Barat Daya, maka otomatis bahwa SK Jalan Provinsi nanti kita akan rubah, dan itu sudah ongoing berproses, di mana berdasarkan Permen 03 PRT M/2012 itu bahwa jalan provinsi yang akan kita revisi setiap minimal 5 tahun itu setelah fungsi dan status jalan nasional sudah di-SK-kan, dan memang sudah di-SK-kan di awal tahun 2022, sehingga kami sudah menyurat, provinsi sudah menyurat, Pak Gubernur sudah menyampaikan ke Pak Bupati untuk mengusulkan penetapan fungsi, dan setelah itu nanti akan ditetapkan status jalan. Nah, dengan adanya perubahan ini memang ada ruas-ruas yang nantinya
yang dahulunya menjadi kewenangan provinsi, yang hanya menghubungkan antara kabupaten dengan kabupaten, tapi dengan adanya Papua Barat Daya ini nanti statusnya naik, menghubungkan antara dua provinsi dengan dua provinsi, sehingga kolaborasi antara provinsi dengan balai nantinya yang kami perlu sinergikan untuk supaya balai akan ikut untuk menangani ruas itu dan yang akan menjadi ruas strategis nasional seperti itu. Nah, untuk Kabupaten Manokwari, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, pada saat Pak PJ dilantik, kemudian bulan Juni itu ada pertemuan dengan Pak Bupati Manokwari, disepakatilah ada 6 kegiatan yang menjadi prioritas. Satu itu di bidang perhubungan, yaitu Bandara Rendani. Kemudian 2 itu di bagian Cipta Karya, nanti mungkin Pak Kabit bisa jelaskan. Kemudian 2 itu menjadi kewenangan balai, yaitu aliterase ke arah akses ke Bandara Rendani yang rencananya awalnya adalah dari Pohon Beringin lewat laut. Kemudian aliterase untuk jalan Dataran Sesa akibat dari perpanjangan runway Bandara Rendani yang awalnya kita di Hotel Pujita ngambil ruas ke kanan, baru nanti akan turun kembali di Jembatan Pulika. Seperti itu akses yang direncanakan, yang pada saat itu ditambah lagi satu adalah usulan untuk pembangunan jembatan Teluk Sawah Ibu yang sudah disepakati menjadi jembatan PPRA 1969. Nah, dari 6 usulan pada saat 5 itu di Kementerian PUPR itu, 4 usulan yang sudah di ACC oleh Pak Menteri. Nah, 2 di bidang Cipta Karya dan 2 di bidang Bina Marga. Sementara untuk jembatan PPRA, karena memang waktu masa jabatan Pak Presiden sampai 2024, sementara dengan proyek yang besar seperti jembatan PPRA ini membutuhkan waktu minimal 3 tahun, dan ritmes kriteria untuk kita membangun jembatan ini pun belum terlengkapi. Nah, di mana ketersediaan lahan belum, FS sudah ada, kita sudah pernah melakukan feasibility study tahun 2016, kemudian dokumen lingkungannya pun belum. Nah, sehingga kita pada tahun depan akan melakukan DED-nya, Detail Engineering Design. Sehingga setelah itu tahun 2024 kita akan masuk ke dokumen lingkungannya, sehingga beberapa ritmes kriteria sudah tercapai. Nah, mungkin periode berikutnya pemerintahan yang terpilih di 2025 sudah bisa melanjutkan dalam bentuk pembangunan fisik dari pembangunan jembatan Teluk Sawah Ibu. Kemudian dari provinsi sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kewenangan kami itu adalah di Jalan Pahlawan dengan Sujaro, yang menjadi proyek prioritas, sangat prioritas untuk 2023, di mana nantinya setelah terbangun di persimpangan Aji Bau itu kita akan membuat bundaran dengan R14, minimal R14 kita buat, sehingga mungkin nanti akan ada pembebasan lahan di sekitaran bundaran itu. Kemudian ke arah Jalan Pahlawan, dari situ nantinya kita mungkin pembebasan di sisi Kampung Makassar. Nah, seperti itu. Nah, tahun 2023 kami pun masuk di pelebaran di Sujarwo, yang tahap segmen kedua, yaitu di Samsat arah ke Sisbel, seperti itu. Nah, tahap pertama mungkin kita hanya sampai di pertigaan di Jalan Palapa, target pertama. Sementara secara keseluruhan itu ada 3 segmen dari kantor bupati turun ke Pajarun. Nah,